Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jinabal muhtaramin wal muhtaramat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada 3 nikmat yang Allah anugerahkan kepada umat manusia. Yang pertama adalah nikmatul mal wa nikmatul jah. Nikmat harta benda, kekayaan, nikmat pangkat jabatan dan kedudukan. Nikmat ini Allah berikan kepada yang dikehendakinya. Baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Jika Allah menghendaki, maka siapapun akan mendapatkan nikmat ini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Bila Allah menghendaki orang beriman, ada yang mendapatkan kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan. Demikian juga bila Allah menghendaki orang yang tidak beriman, orang yang kafir sekafir-kafirnya sekalipun, dia akan mendapatkan harta benda, kekayaan, pangkat jabatan dan kedudukan. Sehingga para alim ulama mengatakan bahwa nikmat ini adalah nikmat kecil. Kenapa dikatakan nikmat kecil? Karena masih ada hubungannya dengan orang kafir. Kemudian yang kedua, nikmatus syihah wal afiyah. Nikmat sehat wal afiyah. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala bila menghendaki nikmat sehat akan diberikan kepada orang beriman dan juga akan diberikan kepada orang yang tidak beriman. Orang beriman ada yang sehat, orang kafir ada yang sehat. Ini sesuai kehendak Allah. Sehingga nikmat yang kedua ini pun dikatakan nikmat kecil juga. Karena masih ada hubungannya dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berikan dunia dan isinya ini baik kepada orang yang dicintainya maupun kepada orang yang tidak dicintai. Walakin Allah Subhanahu wa ta'ala la yu'til iman wal islam wa kalimat at-tauhid la ilaha illallah.
illa liman yuhibbu. Tetapi ada nikmat yang ketiga. Nikmat yang paling besar, paling tinggi. Yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kalimat tauhid. La ilaha illallah. Nikmat iman ini Allah Ta'ala tidak akan berikan kepada siapapun kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukurlah duduk kita dalam majelis ini, tanda-tanda kecintaan Allah ada dalam diri kita. Ya, namanya tanda-tanda. Tanda-tanda ini kan memang sudah kita dapatkan satu poin. Tanda-tanda. Kalau tidak dijaga, bisa jadi tanda-tanda ini akan selamanya ada, tapi juga bisa jadi akan sirna. Na'udzubillah ya. Satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang nasihat Allah kepada Nabi Musa. Diberikan wahyu Nabi Musa oleh Allah. Bahwasanya kalau seandainya seluruh umat manusia, seluruh dunia beserta isinya di bawah langit, di atas bumi, bulan, bintang, matahari, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh apa yang ada di bumi ini tanpa terkecuali, lalu ditaruh di atas daun timbangan sebelah kiri. Kemudian kalimah la ilaha illallah ditaruh di atas daun timbangan sebelah kanan. Maka kalimah la ilaha illallah ini lebih berat daripada dunia dan isinya. Apa maknanya Bapak Ibu? Seandainya kalimah la ilaha illallah ditaruh di atas daun timbangan sebelah kanan, seluruh dunia dan isinya ditaruh daun timbangan sebelah kiri, la rajahat bihin. Maka kalimah la ilaha illallah ini lebih berat daripada dunia dan isinya. Kalau seandainya ada orang punya harta berupa emas, intan, permata, berlian, sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi, milik satu orang umpama, tapi tidak mungkin ada. Orang tersebut kaya raya, tapi sampai akhir hayatnya dia tidak punya kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka harta yang sebanyak 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu tidak akan mampu menyelamatkan dirinya dari gejolak api neraka jahanam. Namun sebaliknya, bila mana ada
Seseorang hidup di dunia sepanjang hidupnya tidak punya apa-apa. Harta benda kekayaan tidak punya. Pangkat jabatan tidak punya. Gelar depan belakang tidak punya. Tapi ketika menghembuskan nafas yang terakhir, dia punya kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalimat iman yang dia miliki, yang menghunjam di dalam hatinya itu, akan mampu menyelamatkan dirinya dari api neraka jahanam. Maka ini nikmat besar, nikmat yang agung. Hadhihi hiya ni'matul azimah wa ni'matul jasimah. Hadirin, para nabi, para rasul, Allah Ta'ala utus sebagai contoh, sebagai teladan. Ada di antara para nabi, para rasul, ada yang kaya raya. Seperti siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sejak dari ayahnya sudah kaya raya. Sulaiman bin Dawud. Nabi Dawud itu seorang panglima perang. Panglima besar. Wa alanna lahul hadid. Nabi Dawud itu oleh Allah diberikan anugerah derajat yang tinggi. Suaranya bagus. Seorang pejabat tinggi. Yang mengarahkan Raja Jalut. Dulu ada dua raja itu. Raja Jalut dan Tolut itu. Nabi Dawud ini mampu menundukkan semua pasukan yang merintanginya. Ketika wafat, derajat ini turun kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman bin Dawud, seorang raja besar, kaya raya. Demikian juga ada seorang nabi yang tidak punya apa-apa. Miskin, melarat. Siapa seorang nabi yang miskin? Siapa Bapak? Bukan. Nabi yang paling miskin itu Nabi Isa. Nabi Isa itu rumah tidak punya. Tempat tinggal tidak punya. Istri tidak punya. Anak tidak punya. Jangankan anak istri. Bapak pun tidak punya. Nabi Isa itu. Nabi Isa itu kalau tidur beralaskan bumi. Langit itu menjadi atapnya. Kalau makan daun-daunan. Itu Nabi Isa. Seorang nabi yang paling miskin. Tapi buktinya, sekalipun seorang nabi yang Allah takdirkan dijadikan sebagai seorang nabi yang miskin, bahkan Nabi Isa ini masuk golongan nabi yang istimewa. Nabi Ulul Azmi. Orang sekarang ini sering kali kita dengar. Katanya, dia murtad gara-gara miskin. Gara-gara jadi orang yang fakir miskin. Tidak hadir. Itu bukan faktor dia murtad, tidak. Karena memang imannya lemah. Memang imannya lemah. Emangnya yang miskin cuma kamu doang. Yang miskin bukan hanya kamu, buktinya banyak juga orang-orang miskin. Imannya kokoh, kuat. Saya itu setiap tahun mengirimkan sapi. Ya di Surabaya itu kan saya dapat sapi banyak. Pondok itu. Kadang-kadang 16. Sapinya itu 16. Kambingnya ya ratusan. Nah, kalau di Surabaya,
Memang masih banyak juga orang yang berhak menerima daging kurban. Tapi saya berpikir semiskin-miskinnya orang di kota, dia masih sering makan daging, itu masih sering. Termasuk orang sekitar kawasan GKP ini kan ada juga orang miskin. Tapi semiskin-miskinnya orang di kota, wong tetangganya orang kaya, pasti dia masih sering makan daging. Ada satu desa, satu kampung itu yang saya tahu. Ya mungkin di tempat-tempat yang lain itu masih banyak juga. Di satu desa, satu kampung itu daerah Bojonegoro sana. Satu desa yang luas itu satu pun tidak ada orang non-muslim, tidak ada. Tidak ada. Padahal mereka hidupnya di bawah garis kemiskinan menengah ke bawah. Rumahnya ini Pak terbuat dari anyaman bambu. Gede ya. Lantainya masih terbuat dari tanah. Itu rata-rata sebagian besar. Ada 1-2 saja rumah yang sudah terbuat dari batu. Mereka sholat 5 waktu berjamaah ke masjid semuanya. Orang miskin, orang melarat itu. Saya tanya, ada nggak di antara penduduk desa ini yang murtad gara-gara miskin? Oh, enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Masjid, musola, langgar itu sholat 5 waktu penuh. Mereka kegiatan-kegiatan kampung itu maju, Pak. Zikir, wirid, sholawatan, manakib, marhaban, khataman Quran. Baca Qurannya bagus-bagus mereka. Itu setiap tahun saya kirimkan sapi ke sana. Kadang saya kirim 2, 3. Setiap hari raya Idul Kurban. Memang saya berangkat ke Mekah, tapi panitianya saya perintahkan, saya telepon supaya mengambil itu sapi ke Surabaya. Saya berpikir, kalau dipotong semua di Surabaya memang bermanfaat, sama. Tapi dibandingkan dikirim ke kampung, di desa pedalaman orang yang miskin, melarat itu lebih tepat sasaran. Saya kumpulkan semua satu desa itu setiap hari raya Idul Fitri. Nah itu Syawal itu saya datang ke sana. Kadang-kadang saya bawa para habaib, saya datang bersama teman-teman para hufaz. Saya buat khataman dari pagi sampai asar, nanti setelah asar kita adakan majelis pengajian. Seperti di tempat ini. Mereka kompak. Kata mereka, jangankan murtad Ustaz, keluar dari agama. Mereka tidak sholat jamaah pun merasa malu. Coba bayangkan. Ini fakta. Dulu di Temboro itu begitu juga. Daerah garis kemiskinan menengah ke bawah. Mereka ini. Tapi sekarang ekonomi sudah naik. Barokahnya agama. Masjid, musola, surau, langgar. Semua sholat di masjid. Ini bersyukur, dulu ini masjid kecil, yang sholat ya itu aja yang mau. Betul tidak kira-kira? Yang sholat yang mau aja. Tapi barokahnya majelis, barokahnya kekompakan, satu hati, satu fikir di antara kita semuanya. Itu makmur ini. Coba. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita. Semoga Allah terima semua amal kita. Diampuni dosa-dosa kita. Kenapa demikian hadirin? Karena kepahaman Allah Ta'ala berikan kepada kita, kepada mereka. Satu ketika salah satu penduduk yang saya ceritakan itu, saya wawancarai, saya ketemu. Mas, ya sudah umurnya 40, 50-an. Apakah sampean ini tidak ingin
Seperti orang-orang yang di luar-luar. Merantau ke sana kemari. Hingga punya rumah bagus, kendaraan bagus, duitnya banyak. Jadi orang kaya. Saya pancing gitu. Ya. Panjang lebar saya target dia. Ya. Saya kepingin, Ustaz. Tapi saya merenung. Saya melihat dari mana-mana orang itu pergi merantau, pulang seminggu sekali, sebulan sekali, kadang setahun sekali. Memang mereka pulang dapat duit banyak. Tapi rupa-rupanya anak istri keluarganya, dari segi agama mereka tidak diperhatikan ibadahnya, sholatnya. Saya pengen, tapi yang saya pikirkan, ketika nanti saya tinggalkan anak istri saya ini, apakah masih bisa sholat berjamaah? Saya pilih seperti ini, saya merasa nikmat sholat 5 waktu berjamaah. Setelah sholat saya baca Quran. Anak istri saya baca Quran. Ini salah satu di antara mereka itu saya tanya begitu. Ini masuk juga imannya orang. Padahal dia orang miskin, Pak. Rumahnya dindingnya gede, Pak. Ini fakta. Sehingga saya berpikir, yang menjadikan seseorang ini murtad bukan karena semata-mata miskin melaratnya. Tidak. Buktinya dia imannya kuat. Tapi sebaliknya berapa banyak orang yang kaya raya, hartanya banyak, imannya lemah, tebal juga, Pak. Maka kita bersyukur Allah berikan nikmat harta, Allah berikan nikmat kekayaan. Terlebih lagi Allah Ta'ala berikan nikmat iman kepada kita. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita, jaga iman sampai akhir hayat kita. Saya satu ketika ajak istri saya. Nah, kan tinggalnya di Surabaya, Gresik. Ini kan level ekonomi menengah ke atas. Walaupun mungkin pas-pasan, tapi tetangga kanan kiri kan wong suge-suge. Saya ajak ngisi pengajian di satu desa di kampung pedalaman yang rata-rata orang miskin. Apa maksud saya? Saya ajak benero. Orang perempuan ini kalau taunya terima bersih saja, ini bahaya juga. Memang agak lain juga, Pak. Tapi kalau dilihatkan, ditampakkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir miskin, mereka akan berpikir, merenung. Karena seorang suami, orang laki-laki itu imannya separuh ada pada istrinya. Berapa banyak ketika baru masuk satu perusahaan, satu instansi, apa begitu, lurus orang ini. Begitu sedikit demi sedikit agak naik. Sementara teman sejawatnya dengan cepat sekali naiknya, karirnya. Istri berperan ini. Apa bisikan-bisikan istri kanan kiri telinganya? Kalau seorang wanita ini wanita yang salehah, dia akan berpegang teguh terhadap iman, yakin, agama, syariat. Wanita salehah, dia akan takut kepada Allah, berfungsi sebagai filter seorang suami. Tapi kalau istri ini bukan wanita salehah, taunya dia hubbud dunya, suaminya ini lurus, lempeng, jujur. Begitu melihat teman sejawat, sahabat suaminya naik karir, pangkat, jabatan, kedudukannya, sementara dia stagnan nampak zahir. Apa bisikan istri? Berapa banyak itu contoh seperti itu. Ada kisah dulu di zaman kaum Bani Israel.
Orang yang bernama Bal'am bin Ba'ur. Pernah dengar nama ini Bapak Ibu? Sudah pernah? Belum pernah mendengar. Bal'am bin Ba'ur ini seorang ulama. Terkenal, masyhur di zamannya. Nah, namanya ulama ini kan biasanya hidupnya ya pas-pasan. Karena kegiatannya memang ngajar, dakwah, ngaji. Nggak sempat bisnis, dagang. Biasanya yang kaya raya ini kan pebisnis, pedagang, pekerja. Lah ini nggak sempat bekerja dia. Sibuk dengan ilmunya. Ujian datang. Satu ketika Bal'am ini kedatangan tamu. Bal'am ini seorang ulama yang oleh Allah diberikan sir wal asrar, rahasia Ismul A'zam. Apabila dia berdoa, maka doanya akan tembus ke aras, makbul. Tidak pernah begitu dia angkat kedua tangannya, doanya sia-sia, tidak pernah. Begitu dia mengangkat tangan, makbul doa. Nah, karena memiliki sir wal asrar, rahasia Ismul A'zam yang tersimpan di dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna ada berapa? Berapa? Bukan, ada 100. Ditambah 1 Ismul A'zam. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Itu 99 ditambah 1 Ismul A'zam. Berapa jumlah? 100. Berapa Asmaul Husna? Berapa? Nah, 99, memang kenyataannya 99. Ismul A'zam itu tersimpan di dalam salah satu Asmaul Husna itu. Makanya kata Nabi, siapa yang berdoa dengan Asmaul Husna, Allah kabulkan doanya karena ada Ismul A'zam. Ini Bal'am bin Ba'ur begitu juga. Datang ujian. Sebenarnya Bal'am bin Ba'ur ini imannya kuat, kokoh. Datang tamu, sebenarnya tamu ini iblis yang menyaru sebagai manusia. Tuan Bal'am, sebagaimana biasa kiai, tamu nih hakik. Satu persatu pulang, terakhir ini tamu datang. Iblis ini membawa menusuk. Tuan Bal'am, kami datang kemari punya hajat. Karena kami tahu doa engkau ini makbul. Maka tolong bantu kami, doakan, kami punya musuh. Supaya doakan musuh saya itu celaka, binasa. Lalu Bal'am ini bertanya, siapa musuhmu? Musa bin Imran. Ya Nabi Musa itu. Kata Bal'am bin Ba'ur, tidak bisa. Musa itu seorang nabi. Tidak bisa didoakan celaka. Tidak bisa. Mohon maaf. Tamunya pulang. Karena kiainya bilang tidak bisa. Menolak kiai. Dasar iblis. Pantang menyerah. Ketika hari pertama ditolak, hajatnya tidak tertunaikan, besok datang lagi. Dengan maksud dan tujuan yang sama. Apa kata Bal'am? Musa itu seorang nabi, tidak bisa didoakan celaka. Bal'am bin Ba'ur kata, tidak mau mendoakan celaka kepada Musa. Ulang lagi hari kedua. Dasar iblis, hari pertama dia ditolak, hari kedua dia ditolak. Datang lagi.
hari-hari berikutnya. Tetapi iblis ini dengan segala cara. Kalau hari pertama, hari kedua iblis datang dengan penampilan yang biasa-biasa. Tapi kali ini datang yang ketiga, iblis menyaruh sebagai satu orang yang kaya raya membawa duit yang banyak. Membawa duit banyak. Mungkin kalau nilainya sekarang ini bukan MM-an Pak, hitungannya T. Dalam kitab itu dijelaskan sampai 100.000 dirham. 100.000 dirham. 100.000 dirham berapa? 1 dirham itu Pak 2 juta kali 100.000. 2 juta kali 100.000 berapa? Ya hitungan dewe wakil. Ini mirip-mirip zaman sekarang ini. Itu ada kisah dalam kitab itu. Datanglah dengan penampilan sebagai orang kaya raya membawa duit mi'ata alaf dirham darohim. 100.000 dirham. Menyampaikan kepada Tuan Bal'am. Tuan Bal'am, kami datang kemari punya hajat. Memang seorang kiai itu kan tamunya banyak, teko lungo itu kan biasa itu. Nah Bal'am ini lali tamu nih saking akeh, lali deh. Apalagi ketika penampilan hari pertama, kedua, hari-hari kemarin itu kan sebagai orang yang biasa-biasa. Setelah beberapa waktu berikutnya ini, sekian lama datang kembali dengan penampilan orang kaya raya, bawa mobil yang mewah. Apa sekarang ini yang mobil mewah? Rubicon, kan terkenal ini Pak, viral ini. Rubicon katanya. Nah, itu ngone duwe 9 naga itu. Datang ke situ Pak. Masya Allah, saya ketemu Kiai Marzuki Mustamar itu dia cerita, ditawarkan mobil Alphard sama uang 8M. Oh no Pak. Ini dibanding Bal'am bin Ba'ur akendi 100.000 dirham. Tapi untungnya Kiai Marzuki juga nolak, kuat imannya Kiai Marzuki. Ya, sehingga dia diberhentikan dari PWNU itu. Wallahu a'lam. Nice. Kita cerita Bal'am bin Ba'ur saja. Bal'am bin Ba'ur ini Pak, ketika datang tamu itu gak biasa-biasanya, dikawal kanan kiri depan belakang, ya seperti halnya zaman sekarang ini. Orang kaya menyampaikan, Tuan Bal'am, kami melihat engkau ini orang yang mulia, orang yang memiliki derajat tinggi, berdoa pun sekali angkat tangan langsung makbul. Tapi rasa-rasanya orang yang semulia panjenengan ini punya rumah yang seperti ini tidak pantas. Rumah kok cuma begini. Bila engkau berkenan, sudah kami siapkan. Rumah ini yang engkau tempati nantinya rumah yang layak. Kalau engkau ini mau panjenengan kerso, mungkin dalam panjenengan mangke kulo cor beton. Ngono. Sampai ngenteni usum nongko. Soalnya musim nongko kan musim beton. Kalau melihat engkau punya derajat tinggi luhur begini, orang yang masyhur, rasa-rasanya tidak pantas engkau ini naik kendaraan ke sana kemari cuma GL Pro, genjot langsung protol alias sepeda ongkel. Iki gak pantas.
Sampun kula siapaken sedaya. Jadi macam-macam rayuan disampaikan kepada Bal'am bin Ba'urah. Nggowo duwe akeh rono. Rupanya dialog Bal'am bin Ba'urah di ruang tamu ketika melayani tamu ini didengar oleh istrinya. Dari tadi istrinya ini ngintip dari celah-celah pintu tengah itu rupanya. Sak janjane Bal'am bin Ba'urah iki imane kuat, Pak. Sedikit pun tidak geser. Wong kiai kok. Pelajaran dalam kitab ini kan ada. Jangan silau dengan dunia. Itu hatinya ini kuat. Tapi begitu beliau ini setelah mendengar paparan, rayuan, semua yang disampaikan oleh tamunya, tapi satu permintaan. Apa? Supaya mendoakan musuhnya celaka. Biar calon-calon yang lain ini, nah kan begitu. Loh, sampai Anda percaya, ini main dukun juga loh. Nah ketika saya mendengar cerita teman saya dari Jakarta, loh ini tidak main-main Ustaz. Ini di Jakarta, ini di antara 1, 2, 3, ini main dukun semua ini. Saya terus ingat, saya bisi dia. Nek sak weruhku Mas. Dukun sing paling ampuh iku dukun teko Lamongan Mas. Tak bisi ngono. Loh, mosok Ustaz? Iya. Dukun paling ampuh. Loh tapi jari ini ono sing iso nandingi dukun teko Banyuwangi iku. Ini main dukun betul itu Mas. Tidak main-main. Masya Allah, tabarak. Akhirnya setelah Bal'am bin Ba'urah ini mendengar paparan sang tamu, dia ini sebenarnya imannya kuat, tidak mau menuruti, menunaikan apa yang menjadi keinginan kemauan tamunya itu untuk mendoakan celaka musuhnya. Tidak mau, itu memang tidak baik. Begitu dia masuk ke dalam, mau ambil minuman, ternyata sudah dihadang oleh istrinya. Tuan Bal'am katanya, saya hidup mendampingi sampean ini sudah berpuluh-puluh tahun. Hidup mulai zaman dulu sampai sekarang kok begini-begini saja. Sehari makan, 2 hari tidak makan. 2 hari makan, 3 hari tidak makan. Ya memang seorang kiai tidak sempat bekerja jadi wong melarat, ya biasa. Biasa. Tapi begitu mendengar tawaran demi tawaran yang ada di depan itu, istrinya melihat. Akhirnya istrinya tidak tahan, dirayulah suaminya supaya diterima. Tunggu apa lagi Tuan Bal'am? Ini kesempatan buat kita. Tidak ada kesempatan 2 kali. Macam-macam yang disampaikan istrinya kepada suaminya. Coba, iman suami itu separuh ada pada istri, hadirin. Itu cerita banyak di dalam Al-Quran. Fir'aun itu seorang gagah perkasa. Fir'aun betapa bengisnya cerita. Ketika Nabi Musa, bayi yang ada di istana itu diasuh, Fir'aun itu mencoba ingin menimang Nabi Musa. Ditaruhlah di atas pangkuannya ketika duduk di atas singgasana yang didampingi dengan istrinya, wanita salehah siapa? Siapa namanya? Sayyidah Asiyah. Musa ini tiba-tiba menarik janggutnya Fir'aun, ditarik sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, hampir Fir'aun itu terjungkal di situ. Hampir saja terjungkal ini Fir'aun. Fir'aun feelingnya mengatakan, oh ini yang akan menjatuhkan kekuasaan saya. Karena
bisikan para pembisik penasehat istana itu kan sudah terus hari-hari. Nanti satu saat akan ada bayi laki-laki lahir akan menjatuhkan kekuasaan paduka Tuan Raja. Sehingga dibunuhlah bayi yang beribu-ribu, beratus-ratus ribu bayi itu di negeri Mesir. Nabi Musa ini selamat, Pak. Sampai ibu lahir terus dilebokno kota, dikintirno tengah laut. Pada ceritanya Sunan Giri ini lho. Lah ngono ta wong Gresik kabeh iki kan. Nabi Musa itu di istana membuat gaduh Raja Fir'aun. Saat itu langsung Fir'aun ambil pedang, dihunus pedangnya, mau dipenggal lehernya Nabi Musa itu. Apa kata Sayyidah Aisyah? Ya Fir'aun, wahai paduka Tuan Fir'aun, la taqtuluhu asa ayyang fa'ana. Jangan bunuh dia. Siapa tahu nanti dia begitu besar akan bermanfaat bagi kita. Nah, begitu, Pak. Satu kalimat la taqtuluhu asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada. Itu cerita dalam Quran. Jangan bunuh dia. Satu kalimat saja. Fir'aun yang begitu gagah, bengis, luar biasa. Tidak dapat dibayangkan. Langsung hatinya luluh lantak. Gara-gara ucapan siapa? Wanita. Sampeyan sakniki niku sami. Sampai dino kiamat niku enten mawon jenenge tiyang estri kok. Ono wong lanang gede dukur gagah. Saking hebat ini dehem terminal ambyuk upamanya. Brengose sak kepul sisi, Pak. Nah, itu kan brengos itu kan lambang nopo nih? Perkasa kan gitu. Tapi saking hebatnya wong koyok ngono iku, Pak. Sampai terminal ambyuk iku pamane. Nun sewu. Bareng disentak bojone goblok dadak yo akeh tunggale. Seorang dosen, profesor, doktor yang killer, Pak. Itu kan di kampus. Ketika di forum, ilmunya ini, wis profesor. Profesor itu kok wis gak ono pangkat meneh sandukure kopiah wis. Itu kan di depan halayak. Tapi begitu di depan anak mertua ya lain cerita. Nah, ini fungsinya perempuan. Maka akhirnya Bal'am bin Ba'ura begitu dirayu, mendengar ucapan istrinya itu. Akhirnya diterimalah tawaran tamu itu. Yang mana tamu itu sebenarnya iblis yang menyaru sebagai manusia. Bal'am bin Ba'ura tidak tahu dia. Akhirnya apa? Begitu sudah tawaran diterima, dapat duit banyak, 100.000 dirham. Bal'am bin Ba'ura mulai, Pak, dia angkat kedua tangannya. Mendoakan musuhnya tamu ini. Begitu dia angkat tangan yang pada biasanya hari-hari sebelumnya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Setiap doa angkat tangan, doanya makbul tembus ke aras. Tapi kali ini tidak. Kali ini tidak. Doa yang dia panjatkan, doa mencelakai Nabi Musa itu. Atas permintaan tamu. Bukannya tembus ke aras. Begitu naik doa ini dari atas ditepis malaikat Jibril, ditampel kali malaikat Jibril. Doanya turun lagi justru menimpa dirinya sendiri. Lalu fandala alisanuhu ila sodrihi. Saat itu juga lidahnya Bal'am bin Ba'ura menjulur sampai dadanya. Melet, ngerti melet sampai. Nah, karena kena doanya sendiri. Fandala alisanuhu ila sodrihi. Lidahnya menjulur sampai di dadanya. Saat itu juga iman yang ada di dalam hati Bal'am bin Ba'ura oleh Allah dipindah ke dalam hati anjingnya Ashabul Kahfi.
Bal'am bin Ba'ur min ahlin nar, anjingnya Ashabul Kahfi menjadi ahli surga. Gak ada anjing ahli surga itu, gak ada, kecuali satu anjingnya Ashabul Kahfi. Iku ceritanya. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minna fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Itu ayatnya. Nah, maka tidak semuanya orang yang diberikan harta, oh berarti Allah ridho, kok diisi. Tidak semuanya orang yang miskin melarat, berarti Allah Ta'ala tidak suka, tidak cinta, kok diisi. Bila Allah menghendaki orang beriman, Allah berikan harta. Bila Allah menghendaki orang tidak beriman, diberikan harta. Tapi kalau nikmat iman, tidak. Khusus bagi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Isyraq ini. Bagaimana? Dilanjut ini Pak. Ya mau bisik lanjut. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kitab ini dikisahkan hal itu agar supaya kita mengambil kesimpulan dan mengambil pelajaran. Di zaman nabi-nabi dahulu contoh sudah banyak. Seorang nabi yang sehat, kuat, Nabi Musa itu. Nabi Musa itu sehat, kuat. Ada juga seorang nabi yang sakit-sakitan. Nabi siapa? Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub ini sebenarnya dahulunya ini sehat, kuat, kaya raya juga sebenarnya. Tetapi Allah berikan situasi dan kondisi dijadikan seperti itu agar menjadi contoh bagi orang-orang yang hidup setelahnya. Oh, ternyata para nabi, para rasul ada yang jadi orang kaya raya, ada yang miskin, ada yang kuat, sehat, ada yang sakit. Macam-macam. Dulu seorang nabi namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini seorang pejabat tinggi, menjadi Perdana Menteri di Mesir zaman itu. Bukan tidak boleh orang beriman zaman akhir menjadi seorang pejabat, silakan. Cuma bedanya Pak, kalau dahulu Nabi Yusuf itu sebelum jadi pejabat itu dipenjara dulu. Setelah keluar penjara baru jadi pejabat. Kalau zaman akhir ini sebaliknya, jadi pejabat dulu baru dipenjara. Nah, contoh aja di lungkas wake sing pakaian oren-oren itu. Mantan-mantan pejabat. Ya ada yang pejabat dah ini. Nah, sing hati-hati Pak. Ini pelajaran. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal sifat sabar untuk menghadapi situasi kondisi ini. Kata Nabi, yang pertama sabar alal ibadah. Sabar alal ibadah. Yang kedua sabar alal musibah. Dan yang ketiga sabar ala tarkil maksiyah. Nah, barang siapa yang memiliki sifat sabar menghadapi musibah, maka Allah angkat derajatnya 300 derajat bainas sama'i wal ardh. 1 derajat jarak tempuh antara langit dan bumi kali 300. Siapa mereka? Orang yang memiliki sifat sabar ketika menghadapi musibah. Kemudian yang kedua, sabar alal ibadah. Kita persiapkan diri kita untuk memiliki sifat sabar menghadapi musibah. Yang kedua, ketika menunaikan ibadah. Kata Nabi, siapa yang memiliki sifat sabar dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah, Allah angkat derajatnya 600 derajat
antara langit dan bumi. Jarak tempuhnya. Kemudian yang ketiga, sabar ala tarkil maksiyah. Sabar meninggalkan maksiat. Barang siapa memiliki sifat sabar ketika meninggalkan maksiat, maka Allah angkat derajatnya 900 derajat antara langit dan bumi. Situasi dan kondisi saat ini hampir mirip-mirip dengan situasi kondisi zaman dahulu, zaman Bani Israel, seorang ulama besar pada zamannya, yaitu Bal'am bin Ba'ura. Ini ujian saja. Maka bersyukurlah orang yang Allah berikan kekuatan iman, Allah berikan kekuatan batin, Allah berikan kekuatan agamanya. Sehingga duduk kita dalam majelis semacam ini salah satu di antara terapinya. Salah satu di antara terapinya. Wong saya ini ele-elean cilik-cilikan ya Ustaz. Ini datang juga Pak ke rumah itu. Datang juga Pak, tapi nggak sampai mobil Rubicon itu enggak juga. Nggak sampai miliar-miliar enggak juga. Ya, ratusan juta memang iya. Ini apa ini? Padahal ya saya ini kelasnya apa lah gitu loh. Kenapa saya sampaikan dalam majelis ini? Karena saya ini mengalami sendiri. Ini kalau diikuti ya belain. Gitu. Belain. Kadang-kadang duwe kanca wong sugih ku ya ono enake, ono gak enake. Ono enake ku gampang utang-utangani. Gak enake iku, Pak. Nek kono duwe karep lho angen nolake iku lho angen. Paling gregeten kula niki nek model ngene. Iya. Tapi kalau sudah membahayakan begitu ya sorry ya, kan begitu. Sorry, Pak. Mohon maaf aja itu. Ini karena membahayakan. Apalagi yang derajatnya tinggi, orang besar, kiai, orang ada. Makanya pantas Kiai Marzuki datang mobil Alphard 8M ditolak. Ini Masya Allah. Mbonek sampeyan iki wis teko durung. Serangan fajar sudah datang belum? Hah? Belum. Lagi. Wong Kiai Marzuki 8M ditolak, malah sampean cuma 500.000 ditolak. Oh, boy. Nah, apa mana 1.000 lah. Bikin malu aja. Jangan bikin malu perguruan lah gitu. Gitu Pak ya, kuatkan iman. Ini kan sampean rata-rata tokoh semua. Di tempat tinggal masing-masing kan para tokoh semua. Oh, ada yang konsultasi sama saya ini ketua RW Ustadz katanya. Di Surabaya itu ada datang ke rumah itu. Saya ini ketua RW Ustadz. Saya disuruh konsolidasi, ngumpulkan teman-teman anggota yang ada di kampung saya ini, warga saya. Saya dapat sumbangan ini, sumbangan itu, macam-macam. Ya napa Ustadz terima mboten. Tapi kula dikengken nyoblos fulan bin fulan itu. Ya coba iku itu ibu ketua RW-nya perempuan. Ya aja sama. Ono sing ngusul, Bu RW diterima mawon, mau enggak dipangan ae lho. Nah, karepe iku wargane pun dipangan kan haram. Oh ditokokno seragam ibu-ibu majelis taklim muslimat katanya. Sono ae. Ya kan repot gitu. Ini bahaya besar. Bon, matur mawon, muga-muga kula sampeyan kabeh diparingi selamat donya akhirat. Sedaya amal soleh kesainan kula panjenengan tansah dipun terami Allah taala. Dosa-dosa kula panjenengan tansah dipun sepunten dening Allah taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi husnul khatimah. Al-Fatihah.